Halo, ketemu lagi ya. Kali ini saya mau menjawab akun 53L4LU53714. Langsung lapor ke jaksa saja. Ini saya akan bahas dari salah satu latar belakang pendidikan saya di bidang hukum. Urutan penanganan kasus pidana di Indonesia. Penanganan kasus pidana di Indonesia mengikuti alur yang terstruktur dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP. Alur ini bertujuan untuk memastikan proses hukum yang adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat. Berikut adalah urutan penanganan kasus pidana di Indonesia. Tahap penyidikan. Yang pertama, penerimaan laporan. Proses penanganan kasus pidana dimulai dengan penerimaan laporan dari pihak yang merasa dirugikan atau dari pihak berwenang. Laporan ini dapat berupa laporan tertulis atau lisan. Yang kedua, penyelidikan. Setelah menerima laporan, penyidik melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan informasi dan bukti awal. Tahap ini bertujuan untuk memastikan apakah ada dugaan kuat telah terjadi tindak pidana. Yang ketiga, penyidikan. Jika hasil penyelidikan menunjukkan adanya dugaan kuat tindak pidana, penyidik akan melakukan penyidikan. Tahap ini meliputi pengumpulan bukti-bukti yang lebih lengkap, pemeriksaan saksi dan tersangka. Yang keempat, penghentian penyidikan. Jika dalam proses penyidikan, penyidik menemukan bahwa tidak ada cukup bukti untuk melanjutkan kasus, maka penyidikan akan dihentikan. Tahap penuntutan. Yang pertama, penyampaian berkas perkara. Setelah penyidikan selesai, penyidik akan menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum atau disingkat JPU untuk dipelajari. Penuntutan. JPU akan mempelajari berkas perkara dan memutuskan apakah akan mengajukan tuntutan ke pengadilan. Jika JPU memutuskan untuk menuntut, maka akan dilakukan persidangan. Tahap persidangan. Yang pertama, pembukaan sidang. Sidang dimulai dengan pembacaan dakwaan oleh JPU. Yang kedua, pemeriksaan saksi. Setelah dakwaan dibacakan, JPU akan memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, pemeriksaan terdakwa. Setelah pemeriksaan saksi, terdakwa akan diperiksa oleh hakim dan JPU. Yang keempat, pembuktian. Kedua belah pihak akan mengajukan bukti-bukti untuk mendukung argumen mereka. Yang kelima, pledoi. Setelah semua bukti dan keterangan dibacakan, terdakwa akan menyampaikan pembelaannya atau pledoi. 6. Replik dan duplik. JPU dapat memberikan tanggapan atas pledoi terdakwa atau disebut replik, dan terdakwa dapat memberikan tanggapan atas replik JPU atau disebut duplik. Yang ketujuh, putusan. Setelah semua proses persidangan selesai, hakim akan membacakan putusan atau vonis. Sebentar, saya izin minum dulu ya. Tahap eksekusi. Yang pertama, putusan berkekuatan hukum tetap. Jika putusan hakim tidak diajukan banding atau kasasi, maka putusan tersebut akan berkekuatan hukum tetap. Yang kedua, eksekusi putusan. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa akan melakukan eksekusi putusan. Eksekusi ini dapat berupa hukuman penjara, denda, atau hukuman lainnya sesuai dengan putusan hakim. Untuk penanganan kasus anak, kita sebutnya penanganan khusus untuk anak. Penanganan kasus pidana yang melibatkan anak memiliki aturan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem peradilan pidana anak mengutamakan keadilan restoratif dan pendekatan rehabilitatif untuk membantu anak yang berkonflik dengan hukum. Penanganan kasus pidana di Indonesia mengikuti alur yang terstruktur dan diatur dalam KUHAP, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri. Proses ini bertujuan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Penanganan kasus pidana yang melibatkan anak memiliki aturan khusus yang mengutamakan keadilan restoratif dan rehabilitatif. Demikian penjelasan saya atas hal tersebut.